Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi syarli sadari, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan sholawat kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan materi dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tujuan evaluasi pembelajaran. Jika kita ingin melakukan kegiatan evaluasi, terlepas dari apa yang digunakan, maka guru harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Bila tidak, maka guru akan mengalami kesulitan merencanakan dan melaksanakan evaluasi tersebut. Adapun tujuan evaluasi menurut Chitden mengemukakan tujuan penilaian adalah 1. Keeping track, 2. Checking up, 2. Finding out, 3. Finding out, 4. Summing up. Keeping track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Checking up yaitu untuk mengecek capaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Finding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat mencari solusi alternatifnya. Summing up yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penilaian hasil belajar adalah 1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. 2. Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. 3. Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 4. Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 5. Untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. 6. Untuk menentukan kenaikan kelas. 7. Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Anda juga perlu mengetahui tingkat kemajuan peserta didik, sebab pengetahuan mengenai kemajuan peserta didik mempunyai bermacam-macam kegunaan. Pertama, Anda dapat mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompoknya. Anda dapat memperkirakan apakah peserta didik dalam kelompoknya dapat dimasukkan ke dalam golongan anak yang biasa atau anak yang luar biasa, dalam arti super jenius atau lambat majunya. Kedua, apabila pengetahuan tentang kemajuan peserta didik tadi digabungkan dengan pengetahuan tentang kapasitas atau kemampuan dasar peserta didik, maka ia dapat dipergunakan sebagai petunjuk mengenai kesungguhan usaha anak dalam menempuh program pendidikannya. Melalui petunjuk itu pula kita dapat membantu peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Tujuan manapun yang akan dicapai, Anda tetap harus melakukan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik dan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Baik, sekian penjelasan tujuan evaluasi pendidikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Ada seorang ahli bernama Cronbach tahun 1963 halaman 236 menjelaskan bahwa ada dua macam fungsi evaluasi pembelajaran, yaitu satu fungsi formatif dan yang kedua fungsi sumatif. Yang pertama, fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi ini baru dapat dilaksanakan jika pengembangan program pembelajaran telah dianggap selesai. Jika kita melihat secara keseluruhan, maka ada 7 poin fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, secara psikologi. Peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sampai mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, secara sosiologi. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup untuk mampu terjun ke masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang keempat, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Yang kelima, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang keenam, evaluasi berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Dan yang ketujuh, secara administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Sedangkan menurut Stanley, dalam Omar Hamalik tahun 1989 halaman 6 menyatakan bahwa ada 3 fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi instruksional terdiri dari 1. Proses konstruksi suatu tes merangsang Anda untuk menjelaskan dan merumuskan kembali tujuan-tujuan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, suatu teks akan memberikan umpan balik kepada guru. Yang ketiga, tes-tes yang dikonstruksi secara cermat dapat memotivasi peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, ulangan adalah alat yang bermakna dalam rangka penguasaan atau pemantapan belajar. Sedangkan yang kedua, fungsi administratif. Yang pertama, tes merupakan suatu mekanisme untuk mengontrol kualitas suatu sekolah atau suatu sistem sekolah. Yang kedua, tes berguna untuk mengetahui program dan melakukan penelitian. Yang ketiga, tes dapat meningkatkan kualitas hasil seleksi. Dan yang keempat, tes berguna sebagai alat untuk melakukan akreditasi, penguasaan, dan sertifikasi. Yang terakhir, fungsi bimbingan. Tes sangat penting untuk mendiagnosis bakat-bakat khusus dan kemampuan peserta didik. Berdasarkan penjelasan ahli di atas tersebut, maka secara keseluruhan fungsi evaluasi pembelajaran adalah: pertama, untuk perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran. Sebagaimana Anda ketahui bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem memiliki berbagai komponen seperti tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru, dan peserta didik. Dengan demikian,
pendidikan ini dan pengembangan pembelajaran harus diarahkan kepada semua komponen pembelajaran tersebut. Yang kedua, untuk akreditasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 22 dijelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Salah satu komponen akreditasi adalah pembelajaran. Artinya, pembelajaran digunakan sebagai dasar akreditasi lembaga pendidikan. Sedangkan fungsi penilaian hasil belajar adalah satu, fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang fisik dan lingkungan peserta didik yang mengalami gangguan kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Dan yang keempat, fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat dalam penentuan program sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Itulah materi dari fungsi evaluasi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Materi terakhir yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Secara umum ada 5 poin prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah proses yang kontinu. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan evaluasi secara kontinu. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, Anda harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, Anda harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Anda juga hendaknya bertindak secara objektif. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, Anda hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Dan yang terakhir, 5, praktis, mengandung arti mudah digunakan, baik bagi Anda sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Dalam konteks hasil belajar, Depdiknas mengemukakan prinsip-prinsip umum penilaian adalah mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran, mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati dan dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Dalam penilaian hasil belajar, Anda harus memperbaiki pula hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi yang akan dinilai, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian.
Yang kedua, penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memperoleh hasil objektif. Penilaian harus menggunakan berbagai alat baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Yang keempat, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima, alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas peserta didik, seperti tes tertulis esai, tes kinerja, hasil karya peserta didik, proyek, dan portofolio. Yang keenam, objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketujuh, penilaian harus mengacu kepada prinsip diferensiasi, yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang diketahui, apa yang dipahami, dan apa yang dapat dilakukan. Yang kedelapan, penilaian tidak bersifat diskriminatif. Artinya, guru harus bersikap adil dan jujur kepada semua peserta didik serta bertanggung jawab kepada semua pihak. Yang kesembilan, penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Dan yang kesepuluh, penilaian harus berorientasi kepada kecakapan hidup dan bersifat mendidik. Itulah materi dari kelompok 2, yaitu tujuan evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi pembelajaran, dan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kami pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.